Shalom dan selamat hari Minggu. Pada kesempatan ini buat seluruh adik-adik kakak, baik anak batita, anak balita, anak kecil, anak tanggung, dan anak remaja, kita bersyukur atas lawatan Tuhan bagi kehidupan kita, sehingga saat ini kita masih diizinkan untuk dapat merenungkan firman Tuhan di hari Minggu ini. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan renungan yang menjadi dasar Alkitabiahnya, yaitu dari kitab Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Saya akan bacakan firman ini kepada kita sekalian. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Begitu juga saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi bacaan remaja di minggu ini dari kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34. "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan melebihi lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk
sehari. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, baik dalam kebaktian anak dan kebaktian remaja yang sudah kami bacakan kepada kita. Dan yang menjadi tema di minggu ini adalah Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Kalau kita melihat pengalaman kehidupan kita, kapankah kita merasakan bahwa hidup kita dijaga oleh Tuhan? Kapankah kita merasakan bahwa hidup kita sepanjang hari selalu Tuhan pelihara? Pasti ketika kita pernah menghadapi satu hal yang berat yang membuat jiwa raga kita lemah. Kita merasa tidak berdaya, kita tidak memiliki kemampuan, kita tidak tahu memilih arah hidup kita yang akan kita pilih. Adik-adik, pada kesempatan ini ada satu cerita yang mengisahkan seorang anak diajak untuk melakukan kebohongan. Dan anak itu akan diiming-imingkan jika dia mau menurut apa yang diperintahkan kepadanya, yaitu berbohong. Di mana ketika ada orang yang bertanya, apakah ini rumah daripada si Anu? Nanti kamu menjawab, saya tidak tahu. Ketika ada lagi orang yang bertanya, apakah ini rumah si Anu? Kamu selalu mengatakan, saya tidak tahu. Karena orang yang mendoktrinasi anak tersebut adalah orang yang banyak sekali memiliki hutang. Sehingga dia ajarkan kepada anak-anak yang ada di tetangganya, siapapun nanti yang mencari aku ataupun menanyakan namaku dan rumahku, katakan tidak tahu. Nanti setelah itu saya akan memberikan uang kepadamu. Sang anak itu berpikir lebih dalam. Dia mulai takut dan mulai ragu. Tapi dari satu sisi dia melihat uang yang ditawarkan kepadanya. Dan uang yang ditawarkan kepadanya itu membuat dia tergiur dan tertarik. Satu sisi dia mengingat ajaran daripada orang tuanya. Ajaran daripada guru sekolah minggunya. Bahwa anak Tuhan tidak boleh bohong. Tanpa panjang lebar berpikir sang anak mengingat kembali ajaran orang tuanya. Tidak boleh berbohong. Sehingga sang anak mengatakan kepada orang yang mengajari dia dan mengajak dia untuk berbohong. Mengatakan, saya tidak mau. Nanti jika ada orang yang bertanya kepadaku, aku akan mengatakan bahwa ini adalah rumah daripada siapa yang mereka cari. Terus orang yang mengajak dia untuk bernegosiasi berbohong, menambah duit untuk menutup mulut anak itu. Sehingga sang anak tertarik untuk menerima duit itu. Sehingga dia memilih komitmen untuk berbohong. Tapi ketika dia memegang duit itu, dia mulai ketakutan, tidak tenang, dan sangat ketakutan. Sehingga dalam ketakutannya itu, sebelum ada orang-orang yang datang mencari tetangganya tersebut, dia mengembalikan uang itu kepada pemberi uang kepadanya. Dan dia tetap memilih untuk tidak boleh berbohong. Adik-adik, pada kesempatan ini, mungkin adik-adik juga sering berbohong. Ataupun pernah berbohong. Ataupun tidak pernah berbohong. Tapi ada kalanya kita dituntut untuk bisa berbohong. Agar kita bisa menjadi sahabat bagi orang lain. Agar kita menempatkan diri kita bisa membantu orang lain. Tapi untuk anak Tuhan harus bisa memilih cara yang tepat, jalan yang tepat, yaitu memilih untuk takut akan Tuhan. Hal ini bisa kita pelajari dari perikop kita yang menjadi bahan renungan di hari Minggu ini, baik di kelas batita, kelas balita, kelas anak kecil, kelas anak tanggung, dan kelas remaja, mengajarkan bagaimana arti tema ini adalah Tuhan menjaga ataupun Tuhan memelihara. Bagaimana tema ini mengantarkan kehidupan setiap anak-anak Tuhan, agar mereka tahu bahwa hidup di dunia ini selalu kita diperhatikan, dipelihara, dan dijaga oleh kuasa Tuhan. Oleh karena itu tidak boleh menjadi anak yang takut.
tapi menjadi anak pemberani untuk menyatakan kebenaran adalah penting, adik-adikku. Kalau kita melihat perikop kita dari kitab Keluaran, ada beberapa bidan yang percaya kepada Tuhan, yaitu yang bernama Sifra dan Pua. Mereka juga pernah diintimidasi oleh Firaun, Raja Mesir, di mana Firaun memberikan perintah kepada bidan-bidan tersebut. Perintahnya adalah, setiap bayi laki-laki yang lahir dari ibu-ibu ataupun perempuan orang Ibrani itu wajib dibunuh. Kenapa mesti harus dibunuh? Karena orang Israel harus dimusnahkan, harus ditindas. Ini adalah perintah dari Firaun, Raja Mesir. Tapi ketika perintah itu diberikan kepada para bidan itu, mereka masih memiliki hati nurani. Dan bidan-bidan tersebut menolak apa yang diperintahkan oleh Firaun. Ketika mereka menolak, tentunya ini adalah sebuah pilihan yang tepat bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Ketika mereka belum mengambil pilihan untuk menolak, hati mereka gelisah, hati mereka takut, hati mereka tidak tenang. Tapi ketika mereka memilih untuk menolak dengan segala resiko yang harus mereka tanggung, mereka melakukan pilihan, yaitu mereka harus menyelamatkan bayi laki-laki yang lahir dari setiap ibu-ibu orang Ibrani. Perbuatan mereka itu tentunya tidak dapat ditutupi lagi. Apa yang mereka lakukan itu diketahui oleh Firaun, Raja Mesir, yang sangat terkenal dengan kejam dan keji perbuatannya. Mereka harus berani menanggung resiko apapun yang menjadi pilihan yang mereka lakukan, yaitu menyelamatkan bayi laki-laki orang Ibrani. Sehingga apa yang dilakukan oleh bidan-bidan ini membuat begitu banyak orang-orang Israel, khususnya laki-laki, bertambah jumlahnya. Bahkan mereka ada yang sudah sampai berumah tangga dan lain sebagainya. Tapi Raja Firaun tidak tinggal diam. Melihat pertumbuhan dan perkembangan orang laki-laki Ibrani ini semakin banyak, sehingga Firaun marah besar. Dan Firaun memerintahkan kepada seluruh rakyatnya. Itu di ayat 22. Lemparkan segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Karena dia tidak percaya lagi kepada bidan-bidan penolong orang yang melahirkan ataupun bersalin. Satu ultimatum yang diberikan Raja Firaun, setiap ada anak laki-laki buang ke sungai Nil. Ini kalau terus kita baca perikop ini, termasuk Musa sendiri sempat dibuang ke sungai Nil. Tapi saudaraku, apakah tindakan Sifra dan Pua sebagai bidan di Mesir ini tidak ada yang menolong keberadaan mereka? Ada. Siapa dia? Pasti Tuhan. Tuhan yang menolong, yang menjaga, bahkan memelihara kehidupan bidan-bidan tersebut. Tuhan yang menjaga dan memelihara kehidupan anak laki-laki orang Mesir. Dengan jawaban bijak yang diberikan oleh para bidan kepada Firaun adalah bahwa ibu-ibu orang Ibrani beda sekali dengan ibu-ibu orang Mesir. Ibu-ibu orang Ibrani terkenal ibu-ibu yang kuat, sehingga mereka dapat melahirkan sebelum bidan datang kepada mereka. Ini adalah jawaban yang bijak yang dia sampaikan kepada Firaun. Sehingga perkembangan orang-orang Ibrani di Mesir semakin hari semakin banyak. Karena perempuan-perempuan Mesir ini ditolong dan disertai dan dijaga oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara, baik adik-adik kami, begitu juga dengan guru-guru KKR. Kalau kita melihat bagaimana arahan daripada teks ini, bagaimana kita melihat hal-hal yang sering dilakukan ataupun yang kita jumpai di dalam kehidupan kita, baik anak kecil, tanggung, dan anak remaja.
Banyak sekali situasi yang terkadang menyeret kehidupan kita untuk lari dari koridor jalan Tuhan, untuk keluar daripada rancangan Tuhan bagi kehidupan kita. Banyak sekali tawaran-tawaran yang diberikan kepada kita, baik anak remaja, anak tanggung, anak kecil, dan lain sebagainya. Tapi terkadang tawaran itu anak-anak Tuhan wajib tahu mana yang harus diikutkan. Tuhan katakan tidak boleh berbohong. Tuhan katakan tidak boleh melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Anak-anak Tuhan diajar untuk patuh kepada perintah Tuhan. Itu adalah satu hal yang memberikan komitmen kepada kita. Ketika perintah Tuhan itu kita jalankan, ada janji Tuhan, janji penyertaan. Bahwa orang yang setia dan taat melakukan kehendak Tuhan, Tuhan turun tangan untuk dapat menjaga dan memelihara kita. Kalau kita bandingkan dengan bacaan remaja di hari Minggu ini tentang kekhawatiran, banyak hal yang membuat kita tidak bisa mengikut Tuhan. Banyak hal yang membuat kita tidak setia sebagai anak-anak Tuhan. Salah satunya bagaimana kita untuk memikirkan tentang kebutuhan pokok, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Tapi di perikop kita Matius pasal 6 ini, khususnya ayat 25 sampai dengan 34, memberikan poin-poin penting. Bagaimana perbandingan dengan burung-burung di udara. Bagaimana perbandingan yang Yesus katakan dengan bunga bakung yang indah. Semua itu dipelihara oleh Tuhan dengan kemegahan dan kecantikan, kemolekan yang begitu luar biasa. Apalagi engkau sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Tidak mungkin dibiarkan Tuhan, tidak mungkin diterlantarkan kehidupan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jadi hal kekhawatiran itu jangan sempat membuat kita tidak beriman. Hal kekhawatiran itu jangan sempat merampas iman yang sudah kita miliki di hadapan Tuhan. Janganlah kita menjadi orang yang tidak percaya akan kehidupan kita. Rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, cukuplah masalah itu satu hari hanya bisa menguasai hidup kita. Tapi untuk berikutnya berlalu masalah, timbul pengharapan yang baru bersama Tuhan. Jadi di dalam bacaan remaja dan bahan renungan di hari Minggu ini mengingatkan seluruh anak-anak Tuhan, resiko menolak hal yang tidak berkenan di mata Tuhan pasti ada. Tapi jangan takut, jangan menyerah. Tuhan menolongmu, Tuhan memeliharamu. Pilihlah jalan yang dapat menyelamatkan kita. Sama seperti ketika bidan-bidan itu memilih jalan untuk menyelamatkan bayi-bayi orang Ibrani. Karena takut akan Tuhan membuat kita mengerti dan paham bahwa Tuhan tidak pernah lepas daripada kontrol ketika Dia memperhatikan dan memelihara kita. Jadi adik-adik yang terkasih, yang hebat, yang baik, yang setia di mata Tuhan, takut akan Tuhan adalah berani untuk memilih hidup benar di tengah situasi yang tidak benar. Apapun itu resikonya, pilihlah kehidupan yang benar dalam kehidupan yang tidak benar. Karena anak-anak Tuhan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan itu sendiri. Jangan takut, jangan menyerah, jangan gentar, maju terus. Pilihlah yang terbaik, yaitu mengikut Tuhan adalah pilihanku. Selamat mengikuti ibadah hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau melawat, memampukan kami untuk setia mengikut Engkau. Komitmen bagi anak-anak kami Tuhan, KAKR GBKP, mereka harus bisa memilih jalan yang tepat, setia mengikut Tuhan. Mereka tidak takut resiko karena Tuhan menolong dan memelihara hidupnya. Terima kasih buat firman ini. Setiap guru-guru yang ikut mengajar di minggu ini diberkati hikmat surgawi yang turun atas mereka, kesehatan dan hidup dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.